Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hirmawan dengan NIM 22014-22009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi pembelajaran. Pertama, apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian, motivasi pembelajaran adalah dorongan yang timbul pada siswa yang menjadikan siswa mau untuk belajar. Jadi, di sini kita dapat mengetahui bahwa peranan motivasi itu sangat penting, terutama untuk siswa sendiri. Karena tanpa adanya motivasi, mungkin seorang siswa atau beberapa siswa tidak akan mau yang namanya belajar. Kemudian, apa sih fungsi dari motivasi sendiri? Motivasi sendiri berfungsi sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu terhadap aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini untuk siswa adalah belajar. Kedua, penentu arah tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, menyeleksi atau memilah perbuatan. Dalam hal ini berarti bagaimana kita memfilter perbuatan yang akan kita lakukan. Yang keempat, mendorong atau sebagai usaha untuk mencapai prestasi. Yang kelima, sebagai hal dasar dalam pembelajaran. Kemudian lanjut mengenai jenis-jenis dari motivasi. Secara umum terdapat dua macam jenis motivasi, yaitu pertama motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Misalnya dari bakat, minat, tujuan pencapaian, dan lain sebagainya yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini untuk belajar. Misalnya untuk kasus yang lebih nyata, ada seorang anak yang memiliki minat pada bahasa Inggris. Kemudian di perguruan tinggi pada akhirnya ia memilih untuk mengambil prodi sastra Inggris karena dia sangat menyukai sesuatu hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris seperti buku berbahasa Inggris, kemudian film berbahasa Inggris, novel berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan karena hal itulah yang memotivasi dia untuk mengambil prodi tersebut. Kemudian motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita sendiri. Contohnya seperti hadiah, pujian, hukuman, dan lain sebagainya. Untuk kasus nyata sendiri, misal seorang anak pada awalnya tidak mau yang namanya belajar, namun dari orang tuanya sendiri menjanjikan kepada anak tersebut jika ia mampu menjadi juara dalam kelasnya, orang tuanya akan memberikan hadiah apapun yang dia mau. Karena janji dari orang tua itulah si anak ini rajin dalam belajar hingga pada akhirnya dia berhasil untuk menjadi juara dalam kelasnya, dan orang tuanya pun memberikan hadiah sesuai apa yang dia inginkan. Secara tidak langsung ternyata setelah pemberian hadiah, si anak ini memiliki motivasi yang lebih tinggi atau motivasinya meningkat untuk belajar lebih giat kembali agar dapat mempertahankan juara tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari beberapa mengenai apa itu motivasi, sekarang kita sebagai seorang guru harus menentukan atau mencari cara untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, kita harus memilih metode pembelajaran yang tepat. Kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Apapun fasilitas pembelajaran yang ada di sekolahan dapat guru gunakan untuk memaksimalkan tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan media pembelajaran. Keempat, meningkatkan kualitas seorang guru. Yang kelima, mengevaluasi pembelajaran. Keenam, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ketujuh, menciptakan persaingan dan kerjasama. Dan yang kedelapan, memberikan pujian, hadiah, atau hukuman yang sewajarnya, jangan berlebihan ataupun terlalu kecil. Kemudian di era yang serba digital ini, metode pembelajaran pun juga berkembang. Dalam hal ini, motivasi pun seorang siswa juga akan
berpengaruh. Pada dasarnya terdapat dua macam metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran konvensional dan metode pembelajaran modern, yang mana dua metode pembelajaran ini akan memengaruhi motivasi pembelajaran seorang siswa. Kita mulai mengenai metode pembelajaran konvensional, yaitu metode pembelajaran yang berdasarkan kecenderungan yang menjadikan guru dan siswa tidak pasif, selalu belajar, berpikir, dan inovatif. Intinya, metode pembelajaran konvensional ini hanya terpaku di mana guru menjelaskan materi-materi yang perlu dijelaskan kepada siswa, kemudian siswa mendengarkan, memahami, dan mencatat apa-apa saja yang penting, dan pada akhirnya, di endingnya nanti akan seorang guru akan mengevaluasi siswa tersebut dengan memberikan pertanyaan atau mengerjakan soal-soal. Pada hal ini, metode pembelajaran yang konvensional menurut saya ini adalah hal yang akan mempengaruhi motivasi seorang siswa, karena metode pembelajaran konvensional ini sangat monoton, di mana seorang guru hanya menjelaskan materi-materi yang ada, tidak melakukan yang namanya seperti penerapan dari materi tersebut terhadap kehidupan yang lain ataupun sebagainya. Hingga pada akhirnya, motivasi seorang siswa ketika seorang guru menggunakan metode pembelajaran konvensional itu, motivasi dari seorang siswa akan biasa-biasa saja atau tidak meningkat sama sekali. Atau mungkin bahkan jika seorang guru tersebut masih saja monoton, motivasi seorang siswa tersebut akan menurun. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran modern. Metode pembelajaran modern adalah metode pembelajaran yang menggunakan cara-cara inovatif dengan berbagai kombinasi yang komparatif untuk menghasilkan cara pembelajaran yang taktis, teknis, dan praktis dalam mengaplikasikan, mengapresiasikan, dan menginterpretasikan. Yang mana pada intinya metode pembelajaran modern ini, seorang guru bebas menggunakan cara apapun untuk menjelaskan materi yang diperlukan. Atau dalam hal ini, seorang guru terserah untuk menggunakan teknologi, media, ataupun cara-cara tertentu yang mana dapat meningkatkan motivasi dari seorang siswa yang ada. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa di metode pembelajaran modern itu terdapat kebebasan bagi seorang guru untuk menjelaskan bagaimana ia menjelaskan materi. Dengan adanya perkembangan zaman, itu artinya seorang guru harus dituntut untuk mengikuti adanya perkembangan zaman agar siswa-siswa dapat selalu menjaga motivasinya dalam belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan maupun salah penjelasan. Saya izin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.